Selamat datang di Cinemin, tempat membahas segala hal yang bikin kalian tahu tentang dunia film. Pada tahun 2019, ada hal baru yang memasuki dunia perfilman Indonesia. Film dengan genre superhero pertama yang memiliki visi proyek jangka panjang untuk membangun semestanya sendiri. Atau lebih familiar namanya saat ini adalah Cinematic Universe. Jadi singkatnya, Cinematic Universe itu adalah sebuah konsep di mana beberapa film atau series yang saling keterhubungan dalam satu dunia yang sama, baik dari segi alur cerita, latar tempat, atau waktu kejadian. Sebenarnya Indonesia juga sudah beberapa kali mencoba film dengan genre superhero sebelum adanya Gundala. Seperti pada tahun 2017, itu ada film Valentine The Dark Avenger. Dan juga pada tahun 2015 ada Garuda Superhero, yang sayangnya kedua film ini gagal total karena masalah yang sama. Seperti dari CGI-nya yang bikin sakit mata, naskahnya kacau balau, copy paste, aktingnya jelek, dan ya gitu deh. Kembali lagi ke Gundala. Film ini dikatakan akan menjadi terobosan bagi perfilman Indonesia karena Gundala adalah genre baru yang bercerita tentang jagoan. Begitulah kata Joko Anwar selaku sutradara dari film Gundala ini. Oh iya, jadi karakter Gundala ini diambil dari semesta komik Bumi Langit, yang universe-nya itu dikembangkan sangat luas, dengan saat ini Bumi Langit itu mengelola 1200 karakter komik yang telah diterbitkan. Gundala menjadi awal pembuka dari jagat sinema Bumi Langit, dilanjut dengan rilisan Sri Asih pada tahun 2022, setahun kemudian pada tahun 2023, rilis film ketiga dari BCU, yaitu Virgo and the Sparkling. Lalu pada akhir tahun 2023, BCU merilis series Tira yang menjadi penutup dari jagoan Bumi Langit hingga saat video ini diupload. Menjadi pembuka jagat sinema Bumi Langit, saat perilisannya Gundala diperbincangkan oleh banyak orang dan berhasil menarik audiens dengan total 1,6 juta penonton. Selain dari itu, film Gundala juga berhasil meraih 3 penghargaan dari Festival Film Indonesia untuk kategori pengarah sinematografi terbaik, penata efek visual terbaik, dan penata suara terbaik. Intinya, Gundala berhasil menjadi film pembuka jagat sinema Bumi Langit, menandakan awal kebangkitan untuk film superhero di Indonesia. Pada tahun 2022 berlanjut film BCU yang kedua, Sri Asih. Sayangnya di film ini penurunan audiensnya cukup besar sampai angka 66,5%, yang berarti hanya sekitar 33,5% dari audiens film pertamanya BCU. Gundala. Yap, Sri Asih hanya mendapatkan sekitar 570.619 penonton sampai akhir filmnya di bioskop. Setelah film Sri Asih yang dianggap kurang memuaskan, BCU melanjutkan jagat sinemanya dengan merilis film ketiga mereka, Virgo and the Sparklings, yang sayangnya film ini hanya mendapatkan 67.101 penonton saja. Dan di akhir tahun 2023, BCU mengenalkan pahlawan Tira melalui series dengan 8 episode. Dan nasibnya kurang lebih sama kayak Virgo, karena kurangnya kualitas dan promosi yang mengakibatkan seriesnya itu cepat redup dan kalah saing dari series lainnya. Lalu apa masalahnya dari Gundala yang awalnya cukup menjanjikan sampai Virgo and the Sparkling yang harus kehilangan banyak penonton? Apakah karena kurangnya promosi film? Atau mungkin karena ekspektasi penonton kita yang tinggi karena mereka udah terbiasa nonton superhero-nya itu dari Marvel dan DC? Saat Gundala ini dikabarkan akan menjadi awal dari jagat sinema Bumi Langit, banyak orang yang bilang bahwa ini akan menjadi MCU Indonesia. Tapi apakah benar bisa? Ya mungkin kedepannya masih bisa aja,
Tapi melihat situasi BCU saat ini yang kesusahan untuk menggait penonton, dikarenakan genre superhero itu sangat asing di perfilman Indonesia, BCU harus menghadapi beberapa rintangan untuk mencapai hal tersebut. Apalagi dengan kualitas cerita yang makin menurun dari film ke film selanjutnya. Di film Sri Asih contohnya, di mana plot dari film ini itu kesannya masih terasa loncat-loncat. Dari ibunya si Sri Asih yang tiba-tiba pengen ke Gunung Merapi, terus tiba-tiba lahiran dan dibantu sama nenek-nenek yang gak tahu siapa, tiba-tiba di panti asuhan, terus dapat ibu asuh dan suatu kebetulan dilatih agar bisa bela diri. Jadi alurnya itu loncat-loncat dan fokus utama ceritanya jadi sangat terasa putus-putus. Dan gue gak tahu kenapa untuk film superhero dengan dialog yang formal atau serius itu kesannya malah jadi canggung dan jadi gak kerasa hubungan antara karakternya gitu. Lalu masalah lainnya yaitu seperti minimnya promosi dan pengenalan, terutama untuk film yang akhir-akhir ini seperti Virgo dan Tira. Banyak orang yang gak tahu bahwa film ini udah rilis. Makanya dari film Gundala sampai ke film Virgo itu penurunannya sangat drastis karena tidak konsistennya BCU ini dalam promosi film. Juga secara visual dan produksi itu ya kita memang harus banyak jam terbang lagi lah. Ya wajar aja karena kembali lagi film superhero itu masih sangat asing di Indonesia. Jadi dengan adanya jagat sinema Bumi Langit, ini menjadi awal baru untuk meramaikan genre perfilman Indonesia di masa yang datang. Intinya dari poin 2 yang udah dibahas, bisa kita simpulkan kekurangan dari jagat sinema Bumi Langit ini adalah dari segi kualitas cerita film, kurangnya konsistensi dalam promosi, dan visual serta produksi yang masih harus ditingkatkan lagi. Jadi, pertanyaan apakah sinema Bumi Langit itu sudah mati? Jawabannya belum. Sinema Bumi Langit masih hidup, cuma lagi koma aja. Masih banyak proyek film BCU yang belum terrealisasikan, dikarenakan ada beberapa masalah yang menghambat proses produksi film Bumi Langit ini. Seperti turun drastisnya audiens dari film Gundala ke film Virgo, itu membuat investor yang akan masuk ke film selanjutnya menjadi ragu dan penuh pertimbangan untuk invest di film BCU. Tentunya, sinema Bumi Langit butuh kepercayaan kita sebagai audiens untuk mendukung mereka dalam film-film selanjutnya. Sebagai audiens, kita bisa apresiasi dan bantu kerja keras mereka dengan membeli tiket filmnya, membantu mempromosikan, dan kritik yang membangun agar filmnya bisa belajar dari kesalahan dan terus lebih baik lagi. Kalau kalian gimana? Masih percaya sama Bumi Langit bisa bangkit? Punya kritik serta saran? Yuk tulis di kolom komentar dan kita bahas sama-sama mengenai hal ini. Dan jangan lupa, ikutin terus Sinemin karena kita akan membahas segala hal tentang dunia film. Dan bantu dukung channel ini agar tetap konsisten dengan konten-konten yang menarik seputar dunia film. See you!